berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik, sidang dalam perkara nomor 26 garis miring PUU garis mendatar Romawi 18 garis miring 2020 dengan acara perbaikan permohonan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi kepada pihak pemohon yang hadir hari ini. Tolong dilaporkan siapa-siapa yang hadir. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pada pagi hari ini pada persidangan menyerahkan perbaikan yang hadir adalah saya sendiri sebagai kuasa hukum Advokat Institut Tonin Tahta Singadilmu SH, yang sebelah kiri saya pencet sendiri, kenalin sendiri. Saya Azwarmi, Yang Mulia, selaku pemohon. Prinsipalnya ini, ya hadir ya. Yang lain? Saya Henry Badiri Siahaan. Terima kasih. Baik. Jadi kuasanya dua, Saudara Tonin Tahta sama Aron Siahaan ya. Siap. Henry Badiri Yang Mulia. Badiri Siahaan. Ya? Oh ini ada dua Siahaan ya? Oh yang Henry ini yang hadir? Siap. Oke. Baiklah. Bagaimana acara hari ini untuk menyerahkan perbaikan. Kalau ada perbaikan atau penambahan. Nah, jadi yang harus dilaporkan adalah apa yang diperbaiki, apa yang ditambah dalam permohonan hari ini yang ditambah dari permohonan yang sudah dulu diserahkan. Siapa yang mau membacakan? Persilakan. Ya, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, bahwa sebelum kami menyampaikan perbaikan-perbaikan yang sudah kami sesuaikan dengan nasihat Majelis Hakim Konstitusi, sebenarnya semuanya sudah ada di meja Majelis Hakim, tapi kami akan membaca poin-poinnya saja. Pertama, halaman pertama yang dahulunya kami sebutkan terdakwa atau pemohon masih dalam tahanan, sekarang sudah di luar tahanan per tanggal 23 Mei 2020 sudah habis masa penahanannya walaupun vonis dijatuhkan 1 tahun. Halaman kedua, kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan arahan telah kami sesuaikan. Setelah itu, halaman ketiga mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon, halaman 3 sudah kami sesuaikan, di mana di sini kami menguraikan adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini di halaman 3 ya? Ya, halaman 3 Yang Mulia. Lanjut. Setelah itu dianggap dibacakan detailnya. Halaman 4 dianggap dibacakan. Halaman 5, hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Halaman 5. Setelah itu dianggap dibacakan. Huruf C, kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dianggap dibacakan poin-poinnya. Halaman 6, huruf D, adanya hubungan sebab akibat kausal verban antara kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dianggap dibacakan detailnya. Huruf E, ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dianggap dibacakan. Baik, itu penguraian pasal 51 dengan putusan ya, itu isinya ya A sampai Iya, E. siap Ya. Yang Mulia, sesuai Silakan, dengan alasan-alasan. nasihat kemarin. Iya.
Berdasarkan uraian di atas, maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45 yang diakibatkan oleh berlakunya Pasal 182 ayat 4, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat 1 huruf A, B, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang KUHP telah terjadi, ada dialami pada diri pemohon. Alasan permohonan ini yang kami sebenarnya posita dianggap dibacakan. Halaman 7 dianggap dibacakan. Halaman 8 dianggap dibacakan. Halaman 9 dianggap dibacakan. Halaman 10 dianggap dibacakan. Halaman 11 dianggap dibacakan. Halaman 12 dianggap dibacakan. Halaman 13 dianggap dibacakan. Halaman 14 dianggap dibacakan. Halaman 15 dianggap dibacakan. Kami mundur sebentar Yang Mulia. Halaman halaman 8, batu uji ke-1. Halaman 8. Iya, mundur dulu Yang Mulia. Ya. Batu uji ke-1 pasal 24 ayat 1 berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di sini kami ada melakukan perbaikan dan perubahan mengenai hak-hak konstitusinya, dianggap dibacakan. Ya. Halaman 9 lanjutannya dianggap dibacakan. Jadi ada penambahan dari dasar pengujian. Ada penambahan pasal, enggak? Tidak penambahan, ada perubahan konstruksinya aja Yang Mulia. Penambahan ininya, penguraian ya. Iya. Oke, silakan. Halaman 10 dianggap dibacakan. Halaman 11 dianggap dibacakan, lanjutannya tadi. Halaman 12 dianggap dibacakan. Halaman 13 dianggap dibacakan. Halaman 14 dianggap dibacakan. Halaman 15, berdasarkan batu uji pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka atau menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Maka norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang KUHP pada frasa pasal 182 ayat 4, pasal 83 dan pasal 184 ayat 1 huruf A, B tidak mencerminkan hak dan menjamin konstitusional pemohon sehingga harus dibatalkan jika tidak diberikan pembatasan syaratnya. Batu uji kedua, pasal 27 ayat 1 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Rinciannya dianggap dibacakan. Baik. Halaman 16, bahwa menjadi kepentingan mahkamah meminta majelis hakim perkara nomor 1136/PIT-SUS/2019 PN.JKT.PST terdiri dari Ketua Majelis Duta Baskara SHMA dan Hakim Anggota Tuti Haryati SH dan Safudin Jufri SHM atau setidak-tidaknya berita acara persidangan dan hasil musyawarah guna membuktikan ketentuan dari konstitusional pasal 27 ayat 1 belum dikandung dalam pasal 182 ayat 4, pasal 183 dan pasal 184 ayat 1 huruf A dan B. Batu uji ketiga, pasal 28D ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak atau atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuannya yang sama di hadapan hukum. Rinciannya dianggap dibacakan. Lanjut ke halaman 17. Ya. Bahwa dengan tidak terkandungnya hak konstitusi pemohon di dalam norma, maka tidak terbuktinya dakwaan menerima, menguasai, membawa satu pucuk senjata api laras pendek jenis Meyer warna hitam kaliber 22 mm dan 3 buah peluru kaliber 22 mm tidak menjadi penting lagi karena hakim dibebaskan oleh norma tersebut. Dengan demikian perlu dijaga norma tersebut agar tidak terjadi pelanggaran konstitusi di kemudian hari. Batu uji keempat, pasal 28I ayat 1 dan ayat 2 berbunyi, ayat 1 hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kami bold, hak untuk kemerdekaan dan seterusnya. Ayat 2,
Setiap orang kami bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif Ya. atas dasar dan seterusnya. Rinciannya sebagaimana di halaman 17, halaman 18. Berdasarkan uraian di atas, adanya harapan membuahi ketiga normal pasal 182 ayat 4, pasal 183 dan pasal 184 ayat 1 huruf A, B dengan konstitusional pasal 24 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28I ayat 1 dan 2, maka suatu hari kelak pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada tidak terbukti secara sah, demikian maka terdakwa dapat diputus bebas, sehingga dengan demikian sepatutnya dinyatakan norma pasal 82 ayat 4, pasal 83 dan pasal 84 ayat 1 huruf A, B tidak konstitusional sepanjang belum E-nya kami renvoy memenuhi syarat tertentu. D. Hal-hal yang dimohonkan ataupun petitum. 1. Mengabulkan permohonan seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 182 ayat 4, pasal 183, pasal 84 ayat 1 huruf A, B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana lembaran tambah M Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor diperbaikan juga 3258 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menyatakan pasal 82 ayat 4, pasal 83, pasal 84 ayat 1 huruf A, B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana lembaran diperbaiki Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 76 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia diperbaiki nomor 3258 dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memerintahkan untuk membuat putusan dalam berita acara negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadilnya ex aequo et bono. Demikian permohonan pengujian undang-undang PU diajukan untuk mendapat keputusan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Hormat kami, kuasa hukum pemohon Azwarmi, para advokat Andit Salopom, Insinyur Tony Tata Singarimo Esa, Henry Badiari Sihan Esa, Anantara Kugo Esa, Julianta Sembiring Esa, Nixon Aron Sihan Esa, Suta Widya Esa, Agustin Effendi Esa ditandatangani. Demikian Yang Mulia. Baik, jadi petitum tetap mengatakan bahwa pasal-pasal ini bertentangan dengan Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Seperti itu ya? Siap Yang Mulia. Baik. Ada tambahan Yang Mulia? Ada syarat? Baiklah, jadi perbaikan permohonan sudah kita terima, juga sudah kita dengarkan penjelasan apa yang sudah ditambahkan di dalam permohonan ini. Jadi untuk selanjutnya nanti tugas daripada majelis panel akan melaporkan ini ke rapat permusyawaratan hakim. Nanti bagaimana hasil dari RPH tersebut nanti akan diberitahukan kepada pihak pemohon. Baiklah, selanjutnya untuk bukti yang telah diserahkan di Mahkamah Konstitusi, kami mau konfirmasi yang sampai sekarang ini yang diterima oleh Mahkamah adalah P1 sampai dengan P2. Ini apakah benar ini? Ada kami miskomunikasi Yang Mulia, jadi nanti kami akan tambahkan yang belum diserahkan P3 sampai dengan P14 karena tempo hari waktu penyerahan ini lewat resepsionis di Jalan Abdul Muiz di belakang sana. Jadi apakah tidak tercatat atau tidak kami juga tidak paham, tapi setahu kami sudah kami serahkan semua, nanti kekurangannya akan kami tambahkan Yang Mulia. Demikian. Baik, jadi memang kalau ada penyerahan seperti itu hendaknya ada tanda terimanya. Apakah pemohon ada menerima tanda terima dari penyerahan itu? Begini Yang Mulia, pada waktu itu kan masih COVID gawat-gawatnya, petugas saja tidak ada Yang Mulia. Jadi yang mau menerima sama yang menyambut juga berbeda-beda. Jadi yang penting kami masuk sesuai dengan tanggal, sudah ada semua kami serahkan. Tapi ternyata yang tercatat hanya 2, berikutnya akan kami susulkan Yang Mulia. Baiklah, secepatnya Yang Mulia. Yang lainnya sampai P3 sama
sampai P14 ya. Siap Yang Mulia. Nanti akan disusulkan, nanti diserahkan resmi ke pihak kepanitraan ya. Tapi yang kita sahkan dulu hari ini adalah P1 sampai P2 kita sahkan lebih dahulu ya. Siap Yang Mulia. Nanti itu menyusul, nanti akan diperiksa oleh kepanitraan tentang bukti selanjutnya ya. Baik, kami ulangi sekali lagi, nanti ini hasil RPH akan diberitahukan secepatnya kepada pihak pemohon. Demikian. Baik, oleh karena tidak ada lagi yang mau disampaikan, maka pemeriksaan ini kami anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 26 PUU 18 Romawi 2020 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat untuk perkara nomor 20 PUU 18 Romawi 2020. Terima kasih, selamat siang.